Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 858950158. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang mekanika, yaitu gerak. Adapun pada percobaan kali ini yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu, jarak ditempuh, dan arahnya sama. Kemudian, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap atau beraturan, serta mempunyai percepatan yang tetap. Kita langsung lakukan saja percobaan kali ini. Untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada gerak lurus beraturan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama berupa perangkat statis terdiri dari katrol, beban massa seberat 100 gram, kemudian benang kasur, klem, pembatas A, B, C, penggaris, statis, dan juga stopwatch. Adapun sebagai langkah pada percobaan gerak lurus beraturan, yang pertama kita tentukan bahwa sebagai titik awal massa yaitu ada di titik A. Di sini sudah saya tentukan sebagai titik A berada di atas, dan kemudian kita atur jarak antara titik A ke B, dan saya memberi jarak pada titik A ke B adalah 10 cm. Kemudian kita akan mengukur percobaan yang pertama, yaitu gerak atau jarak maksud saya dari B ke C dengan percobaan 7 cm. Lalu kita hitung berapakah waktu yang ditempuh dari jarak B ke C pada 7 cm menggunakan stopwatch, dan waktu perhitungan dimulai dari turunnya beban M1 telah sampai di titik B dan kemudian dihentikan pada titik C. Kita mulai percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama, di sini jarak panjang 7 cm membutuhkan waktu 0,34 detik. Kemudian untuk percobaan yang kedua, saya akan merubah titik C menjadi 14 cm. Lalu kita coba berapakah waktu yang ditempuh dari titik 0A atau dari titik awal massa pada berat 130 gram
melewati B ke C. Kita mulai. Adapun waktu yang dibutuhkan dari percobaan yang kedua ini dengan jarak 14 cm, yaitu 0,60 detik. Kemudian kita lakukan percobaannya ya. Pada percobaan yang ketiga, saya menaruh titik C pada panjang BC itu 21 cm. Dan berapakah waktu yang ditempuh pada jarak B ke C 20 cm? Waktu yang ditempuh adalah 0,88 detik. Untuk percobaan pada gerak lurus beraturan, di mana pada percobaan kali ini yaitu menghasilkan pada jarak 7 cm membutuhkan waktu kurang lebih 0,34 detik. Kemudian pada jarak 14 cm antara B ke C yaitu membutuhkan waktu 0,60 detik. Dan percobaan yang ketiga pada jarak B ke C pada panjang 21 cm membutuhkan waktu 0,88 detik. Dan jarak B ke C pada percobaan keempat yaitu 28 cm adalah 0,93 detik. Dan percobaan yang terakhir pada jarak B ke C 35 cm adalah 1,13 detik. Demikian hasil percobaan pada gerak lurus beraturan. Setelah kita melakukan percobaan pada gerak lurus beraturan, sekarang kita akan melakukan gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada pakem statis yang sudah saya perbaiki atau dimodifikasi dengan sesuai pada petunjuk dari modul ajar yang diberikan. Untuk gerak lurus berubah beraturan ditetapkan bahwa jarak antara A dengan B lebih besar daripada jarak B ke C, di mana garis pembatas A dan pembatas C memiliki posisi yang tetap, sedangkan pada pembatas B itu dapat berubah. Langsung saja kita lakukan pengukuran pada uji yang pertama, yaitu di sini saya ingin mengukur dengan batas yang pertama itu 26 cm dari jarak A ke B. Dan setelah ini kita akan hitung menggunakan stopwatch berapa waktu yang ditempuh dari jarak A ke B, dan kemudian nanti kita lihat berapa waktu yang ditempuh dari jarak B ke C. Dan selanjutnya mari kita lakukan. Pada uji yang pertama, jarak A ke B dengan panjang 26 cm. Dan waktu yang ditempuh pada panjang A ke B 26 cm adalah 1,06 detik. Berikutnya kita lakukan pengukuran dari jarak B ke C dengan panjang 24 cm. Dan berapakah waktu yang ditempuh dari jarak B ke C? Waktu yang ditempuh jarak B ke C dengan 24 cm adalah 0,43 detik. Berikutnya kita akan mengukur pada posisi 30 cm pada percobaan yang kedua.
Dan berapakah waktu yang ditempuh dari jarak A ke B, dan nanti kita akan ukur juga dari jarak B ke C. Untuk percobaan pada panjang 30 cm, kita mulai dari sekarang. Waktu yang ditempuh jarak dari 30 cm A ke B yaitu 1,12 detik. Dan berapakah waktu yang ditempuh dari jarak B ke C dengan panjang 20 cm? Kita mulai. Waktu yang ditempuh adalah 0,53 detik. Untuk percobaan yang ketiga, kita lakukan perubahan pada pembatas B, yaitu pada ukuran panjang 35 cm. Berikut kita coba berapakah waktu yang ditempuh jarak dari A ke B. Waktu yang ditempuh jarak dari A ke B adalah 1 detik 32 atau 1,32 detik. Selanjutnya kita ukur jarak dari B ke C, di mana posisi tetap pada C, dan kita lihat berapakah jarak antara B ke C, yaitu jarak B ke C adalah 15 cm. Baik, kita lakukan pengukuran pada jarak B ke C dengan panjang 15 cm. Waktu yang ditempuh dari jarak B ke C adalah 0,18 detik. Demikian adalah percobaan dari gerak lurus berubah beraturan, di mana pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu posisi B merupakan tolak ukur yang dapat dipindah, sedangkan pada gerak lurus beraturan yaitu pada pembatas C yang dapat dirubah menjadi naik ataupun turun. Maka dari itu, hasil kesimpulannya adalah pada panjang gerak lurus beraturan, apabila panjang atau jarak yang ditempuh semakin panjang atau semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan semakin bertambah. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan adalah pada panjang atau jarak yang ditempuh dari A ke B semakin jauh, maka waktu tempuh juga semakin banyak atau bertambah. Sedangkan dari posisi B ke C, dari jarak yang semakin mengecil atau memendek, maka waktu tempuh yang digunakan semakin cepat atau lebih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.